Shalom teman-teman, saya Agustinus. Selama masa aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2023, kita akan merenungkan tema peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tema ini dipilih karena kesejahteraan bersama adalah kondisi yang ingin kita capai di dalam keluarga dan masyarakat, agar setiap anggota dapat terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial, dan agar sungguh dapat hidup secara bermartabat, layak, dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada pertemuan kedua, kita membahas topik peran serta kita dalam memperkuat lingkungan sosial. Mari kita berdoa. Allah pencipta kehidupan, kami bersyukur diciptakan serupa dengan gambar-Mu. Semoga dengan merenungkan tema kedua dalam masa prapaskah ini, kami mampu bertindak dan melakukan kehendak-Mu dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada kami. Di tengah pergumulan kami sehari-hari yang juga tidak mudah, biarlah kami menjadi perpanjangan kasih-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama ciptaan-Mu, agar kami mampu menghadirkan kerajaan-Mu di tengah kehidupan kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Manusia diciptakan oleh Allah seturut dengan citranya. Manusia diberi kehendak bebas sebagai bukti cinta Allah yang luar biasa untuk manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan manusia lain untuk mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu kembali kepada Allah Sang Pencipta. Kita sebagai sesama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan APP kedua ini dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kemudian kita teruskan membaca dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28 berikut ini. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Teman-teman, ada 3 perhatian dalam ajaran sosial gereja tentang orang miskin dan menderita. Yang pertama, masalah sosial harus diatasi bukan secara sporadis atau spontan, tapi membutuhkan perencanaan dan kegiatan yang terkontrol, sistematis, efektif, tepat guna, dan harus dievaluasi. Yang kedua, gereja harus bisa menjalin kerjasama ke dalam maupun keluar dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat, pemeluk agama lain, LSM, dan pemerintah. Yang ketiga, gereja dipanggil sebagai kebenaran, keadilan, dan cinta kasih untuk bekerja sama dan membangun bersama semua orang sebagai sebuah persekutuan yang sejati. Maka pertumbuhan ekonomi tidak akan dibatasi lagi pada pemenuhan kebutuhan manusia, tapi akan juga memajukan martabat mereka. Dalam kata sederhana, tujuan dari semua kegiatan sosial gereja adalah memulihkan martabat manusia yang telah rusak oleh kemiskinan dan keterbatasan. Teman-teman, melalui renungan ke pertemuan kedua ini, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi ataupun secara kelompok dalam bentuk nyata? Berikut ini ada beberapa usulan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berbagi nasi bungkus kepada ojek online, tukang sampah, tukang parkir gitu ya. Atau berbagi sembako. Atau jika ada lahan kosong, kita bisa bangun untuk menyediakan tanaman untuk pangan. Bisa juga kita berbagi pakaian kita yang udah tidak kita pakai tapi masih layak pakai. Atau bedah rumah untuk rumah mereka yang tidak layak huni. Atau bantuan biaya kontrak rumah. Bantuan akses kartu Indonesia Pintar. Atau kita juga bisa berpartisipasi dalam gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kuliah atau ASAK di paroki.
Juga kita bisa membantu iuran BPJS bagi mereka yang sungguh kesulitan. Semoga renungan APP kedua ini mengingatkan kita bahwa kita pun punya peran dan bisa ikut serta dalam memperkuat perlindungan sosial. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga komitmen yang telah kami ambil dan rencanakan dapat membuahkan hasil dan berguna bagi saudara-saudara kami yang belum dapat memperoleh kesempatan, khususnya dalam hal perlindungan sosial, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Semoga kami yang terlibat dalam hal ini menjadikan kami semakin dekat kepada Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.